guys, welcome back to my YouTube channel. Konten kali ini akan ngebahas review cepat drama The Penthouse Season 2 episode 10. Langsung aja kita ke pembahasannya, check it out. Di awal episode 10 adalah hari perayaan pernikahan Cheon Soo-jin bersama dengan Jo Dan-tae. Masih sama seperti di episode 9, di sana Cheon Soo-jin terlihat tidak bahagia. Kemudian di tengah pernikahan ada kabar bahwa Ha Yun-chul ditangkap polisi atas tuduhan membunuh Bae Rona. Ternyata Jo Dan-tae lah yang telah membuat Ha Yun-chul ditangkap polisi. Setelah itu Cheon Soo-jin bergegas pergi untuk menemui putrinya. Dan saat itu Ha Eun-byul datang bersama Suk-hun. Dan setelah itu saat di kamar ternyata Ha Eun-byul sudah mengingat semuanya. Cheon Soo-jin pun mulai kebingungan lagi nih guys. Ternyata benar, Ha Yun-chul masuk penjara karena tukang kebun yang dulu disuruh Ha Yun-chul buka suara karena diancam oleh Jo Dan-tae. Dapat kita lihat pengawal Jo Dan-tae menghajar tukang kebun tersebut sampai tukang kebun itu babak belur. Tidak tega deh lihat. Lalu ada skin Na Agyo yang diam-diam mencuri sesuatu dari tempat Jo Dan-tae. Kemudian Na Agyo terlihat biasa lagi bersama dengan Jo Dan-tae. Lalu Jo Dan-tae memeriksa tato kupu-kupu di punggung Na Agyo dan ternyata masih ada. Beralih skin ada Cheon Soo-jin yang marah kepada Jo Dan-tae karena merasa bahwa Jo Dan-tae telah menipu Cheon Soo-jin karena Jo Dan-tae hanya ingin menguasai aset milik Kyung-a. Akhirnya Cheon Soo-jin pun kesal dan mengancam Jo Dan-tae, tapi Jo Dan-tae malah menjambak rambut Cheon Soo-jin dan menghajarnya. Cheon Soo-jin kemudian diseret menuju ruangan rahasia Jo Dan-tae dan kemudian Jo Dan-tae menghajar ia di sana. Terlihat Cheon Soo-jin sedang dicambuk oleh Jo Dan-tae dan dikurung di sana. Beralih skin saat Na Agyo menjalankan rencananya bersama dengan Jo Dan-tae, ia bertemu dengan Logan Lee dan kemudian berbincang-bincang. Seperti biasa di sana Logan Lee berusaha untuk meyakinkan Na Agyo bahwa dia harus mengaku bahwa dirinya adalah Sim Suryeon. Tapi Na Agyo tetap bersikeras untuk tetap tidak mengaku. Beralih skin ada Oh Yoon-hee yang menemui Ha Yun-chul. Ia mengatakan bahwa ada fakta yang sangat menarik guys. Ia mengatakan kepada Ha Yun-chul bahwa ternyata Bae Rona adalah anak kandung dari Ha Yun-chul. Dan mendengar hal itu dari Oh Yoon-hee, Ha Yun-chul sangat terkejut dan langsung merasa sangat bersalah. Terlihat ia sangat sedih sekali mengetahui fakta bahwa Bae Rona memang benar-benar anak kandungnya. Dan kemudian Oh Yoon-hee pergi meninggalkan Ha Yun-chul. Nah, beralih skin, di sini diungkap fakta bahwa ternyata benar guys. Benar kan prediksi saya di konten saya sebelumnya, ternyata Jo Dan-tae lah yang telah membunuh Bae Rona. Di situ diperlihatkan bagaimana cara Jo Dan-tae membunuh Bae Rona. Terlihat sebelum hasilnya diumumkan, Jo Dan-tae pergi keluar. Dan kebetulan Jo Dan-tae melihat Ha Eun-byul yang sedang menyerang Bae Rona hingga Bae Rona jatuh dari tangga. Melihat Bae Rona terluka dan meminta pertolongan, bukannya malah menolong, Jo Dan-tae ini malah menambah luka di kepala Bae Rona dengan menyayatkan sayap trofi yang membuat Bae Rona semakin tak sadarkan diri. Setelah menyayatkan trofi, karena pada dasarnya Jo Dan-tae ini sangat fobia dengan darah, ia langsung membersihkan darah tersebut dan kembali ke aula. Dan kemudian untuk menghilangkan jejak, saat semua orang berkumpul melihat Bae Rona, Jo Dan-tae pergi untuk menyalakan sirine. Ternyata yang menyalakan sirine adalah Jo Dan-tae sendiri. Dan ia menceritakan hal itu kepada Na Agyo. Dan ternyata handphone Na Agyo yang disadap oleh Oh Yoon-hee bersama dengan Logan Lee masih dipantau oleh mereka berdua. Dan mereka mendengar semuanya dengan jelas. Mendengar hal tersebut Oh Yoon-hee sangat shock dan terkejut. Karena ternyata Jo Dan-tae lah yang mengaku sendiri bahwa dirinya yang membunuh Bae Rona. Beralih scene ke Soo-kyung yang membukakan pintu Soo-jin yang dikurung Jo Dan-tae di ruangan bawah tanahnya. Dan kemudian saat kembali ke atas, Cheon Soo-jin berniat untuk membunuh Jo Dan-tae dengan menikamnya dengan bantal. Tapi saat ia sudah mulai akan membunuhnya, ia teringat akan Ha Eun-byul dan akhirnya tidak jadi. Dan saat Soo-jin menemui Ha Eun-byul, lalu tiba-tiba pengawal Jo Dan-tae datang untuk menjemputnya. Akhirnya Soo-jin pun tinggal lagi bersama dengan Jo Dan-tae di rumahnya. Kemudian keesokan harinya, Oh Yoon-hee menyuruh Suk-hun untuk membawa Cheon Soo-jin bertemu dengan dirinya. Dengan melewati ruangan rahasia, akhirnya Cheon Soo-jin pun dapat berhasil bertemu dengan Oh Yoon-hee. Di sana Oh Yoon-hee menjelaskan bahwa Jo Dan-tae lah yang telah membunuh Bae Rona. Akhirnya di sini ada beberapa orang yang akan menghancurkan Jo Dan-tae.
Pertama Oh Yoon Hee, yang kedua Sugun, yang ketiga Sujin, yang keempat adalah Logan Lee, dan yang kelima adalah Buddha Sim Suryon. Akhirnya mereka semua bekerja sama untuk mengumpulkan bukti tentang semua kejahatan yang dilakukan Jo Dante. Di sini dapat kita lihat bahwa Buddha Sim Suryon ini ada udang di balik selimut, guys. Kelihatannya ini berpihak kepada Jo Dante, tapi ternyata ia punya rencana tersendiri. Dapat diketahui, ternyata Bunda Sim Suryon lah yang menyelamatkan Bayi Rona. Dan ternyata Bayi Rona masih hidup karena dapat kita lihat ada Shin Suk Hun yang menerima panggilan video dari seseorang yang ternyata itu adalah Bayi Rona, kemungkinan besar. Dan di sini kita juga diperlihatkan Shin Logan Lee dan Ibunda Sim Suryon yang sangat sekali. Ia mengatakan bahwa untuk beberapa alasan saya terus berpikir bahwa Anda bukan orang yang jahat, tapi melihat seberapa terobsesinya kamu dengan uang, kamu memang orangnya Jo Dante. Aku tidak akan mengharapkan apapun darimu dan tidak akan datang untuk melihatmu lagi. Lalu dia menangis. Di sini terlihat Logan sudah tahu bahwa dia adalah Sim Suryon dan memeluknya dengan cepat. Dan kemudian mengatakan lagi, kau pasti Suryon, jangan berpikir untuk lari dariku. Kau pasti Suryon, jangan berpikir untuk lari dariku. Maafkan aku karena telah mengenalimu terlalu lambat. Oke, begitulah review cepat kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menghibur kalian. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, bye-bye.